Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu sehat-sehat dan selalu berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini sih. Ini yang pertama kalinya kita belajar menggunakan video menggunakan media YouTube. Nah, dan Google Classroom yang dimana nanti di situ tempat kalian mengumpulkan tugas dan diskusi tanya jawab. Ini merupakan proses pembelajaran terbaru yang harus memaksimalkan pemanfaatan media pembelajaran. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, silakan terlebih dahulu untuk di-subscribe, di-like, dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa di screenshot sebagai bukti kalian telah mengikuti proses pembelajaran ini yang akan di-upload di link absennya yang berada di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita dengan bersama melafazkan al-basmalah. Baik. Nah, materi bugot ini dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama ada pengertian bugot, yang kedua ada tahap-tahap menghadapi kaum bugot, yang ketiga status hukum pelaku bugot, yang keempat hukum memerangi bugot dan batasannya, yang terakhir ada hikmah adanya hukuman bagi pelaku bugot. Nah, sampai saat ini mungkin teman-teman belum mengerti apa itu bugot dan apa sih yang dimaksud dengan bugot. Nah, langsung saja kita masuk ke subbab pertama, yaitu pengertian bugot. Oke. Secara terminologi, kata bugot atau bugoh memiliki banyak makna yang antara lain mencari atau menuntut, dan orang yang berbuat zolim, orang yang melampaui batas, atau orang yang berbuat zolim dan menjompongkan diri. Nah, itu secara terminologi, secara bahasa, ya, memiliki banyak makna lah, banyak digunakan oleh para ulama untuk memaknai hal-hal yang disebutkan tadi, seperti mencari, menuntut, itu bisa juga dikatakan bugot. Ada orang yang berbuat zolim juga bisa dikatakan bugot. Orang yang menjombongkan diri juga bisa dikatakan bugot. Nah, lalu Al-Zamakhsyari, ini ahli tafsir ya, beliau mendefinisikan kata al-baghyu atau bugot itu yang merupakan bentuk masdar dari kata al-bugot dengan melampaui batas, perbuatan zalim, dan menolak perdamaian. Ini definisi yang diungkapkan oleh Al-Zamakhsyari ya. Lalu ada definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Beliau mendefinisikan al-baghyu dengan menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia lainnya, permusuhan terhadap manusia. Jadi menurut Ibnu Katsir juga hampir-hampir sama ya, itu menolak kebenaran, merendahkan atau meremehkan manusia lainnya, dan permusuhan terhadap manusia. Lalu ada lagi ulama Al-Zuhaili, ini juga ahli tafsir. Beliau mengatakan pemberontakan adalah sikap seseorang yang keluar dari kepatuhan kepada pemimpin yang sah atau pemerintah dengan melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata atau pembangkangan terhadap pemimpin dengan menggunakan kekerasan. Nah, beliau ini mendefinisikan secara spesifik lagi, lebih spesifik lagi, yaitu pemberontakan dengan sikap seseorang yang keluar dari kepatuhan kepada pemimpin yang sah dengan melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata, tentu dengan menggunakan kekerasan. Nah, ini lebih spesifik dia ya. Jadi bugot menurut Zuhaili ya yang orang-orang yang memberontak, orang-orang yang tidak patuh terhadap aturan pemimpin yang sah
Nah, contoh misal kalau dalam lingkungan sekolah, ada aturan yang ditetapkan oleh sekolah, disiplin yang telah ditulis oleh sekolah yang telah ditetapkan, tapi dilanggar oleh siswa-siswanya. Nah, siswa-siswa inilah bugot gitu ya, yang dia memberontak, dia melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, ini bisa dikatakan bugot. Oke. Nah, lihat gambar di samping itu merupakan contoh tragedi 98 yang dimana para mahasiswa dan masyarakat berkumpul bersama demo besar-besaran untuk menurunkan pemerintah yang sah saat itu. Siapa pemerintah yang sah saat itu? Bapak Soeharto, ya, yang pada saat itu menjabat sebagai presiden, diturunkan oleh mahasiswa dan masyarakat. Oke, ini contohnya. Ini bugot semua ini. Tapi baik, karena menurut mereka, pemerintah Pak Soeharto itu sudah terlalu lama dan sudah banyak kezoliman lah. Nah, jadi ada simpang siur, simpang tindih apakah perbuatan pemberontakan ini merupakan perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya, adapun bugot dalam pengertian syara. Nah, pengertian syariahnya adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bugot bisa berupa memisahkan diri dari pemerintah yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Nah, sama tadi ya definisinya hampir sama. Orang yang menentang pemimpin yang sah dan memberontak, yang memisahkan diri dari kelompok pemimpin, dan yang membangkang perintah pemimpin atau yang menolak dikasih kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Contohnya apa? Ketua kelas memberikan tanggung jawab kepada teman kelasnya untuk membersihkan kelas atau sebagai piket, komisaris kelas gitu. Tapi yang piket hari itu tidak membersihkan kelas. Mereka menolak kewajibannya. Mereka menentang perintah ketua kelas. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai bugot. Oke. Lalu, seorang baru bisa dikategorikan sebagai bugot. Nah, ini kategori orang bisa dikatakan sebagai bugot. Nah, ini bugot ini dia ada ciri khasnya karena ini memang betul-betul fatal dalam Islam dan ada hukumannya. Nah, dan ini kategori orang bisa dikatakan bugot dan dikenai had, dikenai hukuman bugot jika beberapa kriteria ini melekat pada mereka. Yang pertama, memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Nah, kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Apa pengikut? Ya, bergelombolan, teman kelompok, geng. Nah, ini. Kalau di sekolah kan nggak mungkin kan bawa senjata. Tapi punya geng, pasti punya. Teman-teman pasti punya, ada yang punya circle-circle. Nah, circle-circle inilah bisa dikatakan sebagai bugot kalau satu circle ini menolak perintah ketua kelas, menolak perintah wali kelas, menolak perintah kepala sekolah, guru, dan lain segala macamnya. Nah, ini bisa dikatakan bugot. Dia memiliki kekuatan dengan memiliki beberapa pengikut, beberapa anggota geng, beberapa circle. Nah, jadi satu circle mungkin ada 10, jadi 10 orang itu memberontak. Nah, itu bisa dikatakan bugot, walaupun tidak menggunakan senjata. Apalagi sampai menggunakan senjata, sampai angkat-angkat lempar-lempar batu, sampai bawa-bawa celurit, bawa parang. Nah, itu bahaya itu, ya, kriminal. Oke, lalu yang kedua, memiliki takwil atau alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Nah, jadi mereka itu memiliki alasan atas tindakan mereka keluar dari barisan pemimpin itu dan menolak kewajiban yang telah diberikan. Mereka punya alasan. Nah, apapun alasannya, ini tetap dikatakan sebagai bugot dan harus dikenai hukuman bugot, had bugot. Ya. Lalu yang ketiga,
memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Nah, jadi misalnya ada satu pemimpin yang memberontak, satu orang yang memberontak, tapi satu orang ini dia memiliki banyak teman-teman yang mau mengikuti dia. Banyak teman-teman anggota gengnya yang mau mengikuti satu orang yang memberontak ini. Nah, maka dia harus dihukumi hukuman bugot, harus dikenai hukuman. Nah, lalu ini yang keempat adalah memiliki imam yang ditaati. Maksudnya apa? Ini untuk pengikutnya yang dia memiliki pemimpin yang dia taati. Nah, pemimpin yang memberontak tadi. Nah, pengikutnya juga akan kena hukuman bugot. Bukan pemimpin, tapi pengikutnya akan kena hukuman bugot juga karena pengikutnya mengikuti pemimpin yang berontak. Nah, maka pemimpin dan pengikutnya akan dikenai hukuman bugot. Oke, nah jadi ada 4 kriteria atau kategori yang bisa dikatakan sebagai bugot dan dapat dikenai hukuman bugot. Nah, jadi ya bisa teman-teman pahami apabila ada salah satu kategori atau ciri dari apa yang dipaparkan ini terhadap teman-teman kelas kalian, maka itu mungkin bisa dikatakan sebagai bugot dan harus dikenai hukuman ya. Oke, lanjut. Sebab yang kedua adalah tahap-tahap menghadapi kaum bugot. Nah, ini tata cara atau tahap-tahap untuk menghadapi kaum bugot. Berikut ini adalah tahap pemberian tindakan hukum terhadap pelaku bugot sesuai ketentuan fikih Islam. Yang pertama adalah mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidaktahuan atau keraguan itu hilang. Nah, jadi, cara yang pertama adalah mengutus orang yang bisa mencari tahu dan bisa menjelaskan kira-kira apa penyebab mereka berontak. Nah, ketika mereka pemberontak dengan alasan yang tidak jelas, maka dikasih tahulah bahwa tindakan kalian itu salah, caranya salah. Kalau mungkin ada sesuatu hal yang dipermasalahkan, dijelaskan lagi sampai mereka betul-betul paham agar tidak ada kesalahpahaman. Karena biasanya yang terjadi pemberontakan itu karena ketidakpahaman atau kesalahpahaman. Dia paham tapi salah gitu. Salah pemahaman terhadap suatu kebijakan yang diberikan oleh pemimpin. Nah, jadi harus diutuskanlah beberapa orang, satu orang atau dua orang yang mampu menengahi dan menjelaskan bahwa maksud dari kebijakan itu begini dan tindakan kalian itu begini, begini, begini. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi tindakan yang pertama itu harus mencari tahu sebab akibatnya dengan cara mengutus orang yang dapat menengahi pemberontakan, masyarakat pemberontakan atau anggota dengan pemimpin. Ya. Lalu yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam atau pemimpin yang sah. Nah, jadi apabila cara yang pertama itu tidak berhasil, maka dilakukanlah dengan cara menasehati baik-baik dan mengajak mereka untuk ayo kita taat, ayo kita patuh, ayo kita ikuti aja apa maunya pemimpin yang sah selama itu baik, selama itu tidak zolim. Ya, jadi harus diajak dengan cara yang kedua. Lalu ada cara yang ketiga adalah jika usaha kedua tidak berhasil juga, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Nah, jadi harus diberikan ancaman dulu nih. Kalau kamu tidak mau patuh atau tidak mau ikut aturan atau tidak mau patuh kepada pemimpin, maka kamu atau kalian akan kami perangi. Akan kita perangi. Nah, ini menurut fikih Islam akan kita perangi. Jika setelah munculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, nah ini maka harus diberi
kesempatan. Diteliti terlebih dahulu apakah waktu itu yang diminta tersebut digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka atau sekedar hanya untuk mengulur waktu. Jika indikasi ya jelas bahwa mereka meminta penguluran waktu untuk mengurungkan pendapat-pendapat agar mereka berubah pikiran, maka mereka harus diberikan kesempatan. Tetapi jika sebaliknya, jika mereka meminta waktu berpikir hanya untuk mengulur-ulur waktu dan untuk mengatur strategi mereka untuk bagaimana caranya menyerang balik, tetap memberontak lagi, maka mereka tidak boleh diberi kesempatan untuk itu. Nggak boleh dikasih kesempatan untuk berpikir, itu nggak boleh. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu nih, kita harus tahu dulu mereka meminta waktu berpikirnya itu untuk apa? Apakah untuk merenungkan kembali tindakan mereka, atau mereka mengulur waktu untuk membuat strategi baru untuk memberontak lebih liar lagi gitu. Nah, itu kan ada tuh beberapa strategi perang seperti itu. Nah, itu yang nggak boleh. Dalam Islam pun seperti itu dulu, pada zaman dulu ketika ada sahabat yang mau memberontak atau kaum non-muslim yang memberontak ketika perang dan mereka menyerah meminta waktu, Rasulullah memberikan kesempatan untuk mereka berpikir, untuk mereka muhasabah diri, apakah mereka menyerah dan mundur atau akan tetap terus berperang. Ketika mereka indikasi meminta mengulur waktu dan mempersiapkan strategi untuk menyerang balik, tidak boleh diberikan kesempatan karena itu akan menjadi senjata makan tuan buat kitanya gitu, buat pemimpin. Ya, jadi harus pintar-pintar mensiasati. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Nah, maksudnya diperangi ini seperti apa? Nah, kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, iya, diperangi. Jadi yang memberontak itu diperangi, yang memberontak pada Islam diperangi. Ya, apalagi kaum kafir Quraisy yang mengganggu Islam diperangi, yang menghalangi Rasulullah berdakwah diperangi. Lalu bagaimana dengan sekarang? Apakah kita perangi juga? Tidak. Kita peranginya dengan cara tidak diberikan kesempatan hidup yang layak. Nah, contohnya apa? Ya mungkin bisa dengan dipenjarakan, ditangkap dan dipenjarakan agar pelaku-pelaku pemberontakan ini sadar gitu, dan bertobat sehingga dia mau kembali ke kehidupan normal seperti biasanya. Nah, itu salah satu bentuk solusi dari pemerintah dengan cara menangkap pelaku-pelaku pemberontakan atau provokator-provokator pendemo yang dapat membuat kerusuhan. Nah, itu ditangkap dan dipenjarakan agar mereka jerah, ya. Karena itu dampaknya besar ketika demo atau pemberontakan itu dibiarkan terjadi, besar masalahnya. Tidak hanya terjadi kepada si pemberontak dan pemerintah, enggak, tapi masyarakat sekitar yang tidak ikut-ikut pun akan terkena dampaknya. Apa dampaknya? Ya kerusakan, mobil-mobil dihancurkan, rumah-rumah dihancurkan, toko-toko dijarah dan lain segala macam lah. Banyak, banyak ya. Banyak sekali dampak buruknya yang dihasilkan dari pemberontakan. Baik, itu ya. Semoga dapat dipahami. Lalu masuk ke materi selanjutnya yaitu status hukum pelaku bugot. Nah, ini status hukumnya nih. Dalil-dalilnya apa aja. Nah, kalangan bugot tidak dihukumi kafir. Nah, jelas ya. Kalangan pemberontak tidak dihukumi kafir. Namun, hukuman bagi pelaku bugot secara jelas tadi disebutkan yaitu diperangi. Terdapat pada Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Nah, yang artinya jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Nah, jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Nah, jadi jelas ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 itu disuruh kita perangilah golongan-golongan yang berbuat aniaya. Nah, yang berbuat aniaya ini dimaknai sebagai orang yang memberontak. Nah, karena mereka memberontak itu kan pasti dengan kekerasan dan lain segala macam lah. Tuh. Jadi dianiaya, penganiayaan. Jadi harus diperangi. Lalu, pelaku bugot yang taubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh, karena taubatnya diterima. Oleh sebab itu, para bugot atau para pemberontak yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis. Lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Nah, jelas hukumnya bahwa orang yang memberontak setelah ditangkap tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dipukul, tidak boleh diperlakukan secara sadis, apalagi sampai dibunuh, kan nggak boleh karena masih sama muslim. Nah, cukup ditahan dan dinasehati, diberikan pengertian, diberikan segala bentuk penyadaran agar pelaku pemberontak ini, para bugot ini sadar dan bertobat. Nah, ketika mereka sudah bertobat dan sadar akan tindakan mereka salah, mereka boleh dibebaskan. Seperti itu. Ya. Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ganimah. Nah, ini harta rampasan ini ganimah itu rampasan. Jadi tidak boleh disamakan. Karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan bugot yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta-merta dibunuh. Terkait hal ini terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Ibnu Umar bahwasannya Nabi berkata, Ibnu Mas'ud, wahai anak ibu hamba Allah, bagaimana hukum orang yang mendurhaka dari umatku? Aku bertanya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, mereka yang latih tidak diikuti, yang terluka tidak segera disembuhkan, dan yang tertawan tidak dibunuh. Nah, tuh ya, jadi jelas bahwa mereka yang latih tidak diikuti, yang terluka tidak segera disembuhkan, dan yang tertawan tidak dibunuh. Mereka adalah termasuk orang-orang yang mendurhaka dari Rasulullah. Lalu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa kala terjadi perang Jamal, Ali menyuruh agar diserukan. Yang telah mengundurkan diri, jangan dikejar. Yang luka-luka, jangan segera dimatikan. Yang tertangkap, jangan dibunuh. Dan barang siapa yang meletakkan senjatanya, harus diamankan. Nah, ini etika perang. Ya, ada perang. Dan itu dilakukan oleh Ali pada saat perang Jamal. Ketika ada yang mengundurkan diri, kabur saat perang, jangan dikejar. Dan ketika ada yang terluka, luka-luka saat perang, jangan dibunuh.
Dan ketika ada yang tertangkap, jangan dibunuh juga. Dan barang siapa yang meletakkan senjatanya, artinya dia menyerah, harus diamankan, ditangkap, di penjara. Jangan diapa-apain, udah cukup begitu. Nah, karena pembunuhan itu, penganiayaan juga itu merupakan perbuatan yang dosa, ada hukumannya ya. Lalu yang keempat adalah hukum memerangi bugot dan batasannya. Para ulama membagi perang terhadap kaum bugot dalam dua kategori hukum. Nah, yang pertama adalah bugot yang wajib diperangi. Dan yang kedua adalah bugot yang mubah atau boleh diperangi. Tapi boleh juga enggak. Ya. Nah, mereka yang hukumannya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut. Nah, ada 4 tindakan. Jika salah satunya dilakukan, maka wajib diperangi. Apa tindakannya? Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan Ahlul Al-Adl, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Nah, ketika ada suatu kelompok pemberontak yang menyerang wanita dalam perkampungan masyarakat warga sipil yang biasa, warga sipil yang nggak ikut-ikut campur, tapi wanitanya disakiti, diserang, maka golongan itu, orang kelompok itu wajib diperangi. Ya. Lalu yang kedua, mengambil bagian dari Baitul Mal kaum muslimin secara tidak sah atau mencuri, menjarah. Nah, itu wajib diperangi. Lalu yang ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang dan lain-lain. Nah, pemberontak yang tidak mau melakukan kewajibannya, maka hukumnya wajib diperangi. Lalu yang keempat, secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Nah, jadi secara jelas dan terang-terangan ini mereka membangkang untuk menjatuhkan seorang pemimpin yang sah. Nah, itu wajib hukumnya diperangi. Karena itu provokator ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya, barang siapa yang menarik dirinya dari ketaatan kepada imam, maka pada hari kiamat dia tidak akan memiliki hujah atau alasan di hadapan Allah. Dan barang siapa mati sementara ia tidak ikut serta dalam baiat, maka kematiannya seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, masih diperselisih oleh para fuqaha adalah orang-orang yang mengadakan pemisahan diri dari jamaah muslimin dan tidak mau menyerahkan zakat kecuali kepada sesama golongan mereka atau kaum bugot. Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya atau perkataan lamanya berpendapat mereka wajib diperangi atas dasar pendapat bahwa zakat wajib diserahkan kepada Baitul Mal muslimin. Namun dalam qaul jadid atau perkataan yang baru, Imam Syafi'i berpendapat mereka boleh diperangi atas dasar pendapat bahwa menyerahkan zakat ke Baitul Mal adalah sunnah dan tidak wajib. Nah, jadi pendapat Imam Syafi'i yang lama itu wajib diperangi, tetapi pada pendapat Imam Syafi'i yang baru itu mubah. Hukumnya boleh diperangi atas dasar berpendapat bahwa penyerahan zakat ke Baitul Mal adalah sunnah dan tidak wajib. Lalu, bab yang terakhir adalah hikmah adanya hukuman bagi pelaku bugot. Nah, ini hikmahnya ya. Adapun hikmah dari adanya hukuman bagi pelaku bugot antara lain, yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Mereka akan menerima sanksi diperangi oleh negara yang sah dan juga tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan damai di negara tempat mereka tinggal. Nah, ini salah satu hikmahnya adanya hukuman bagi pelaku bugot, gitu ya. Lalu yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Karena kehadiran negara yang damai dan adil
dapat mengantarkan umat manusia ke dalam kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Yang ketiga, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat kesemena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, pemberontakan sangat berbahaya bagi keutuhan suatu bangsa dan negara yang sah. Yang keempat, memberikan efek jera terhadap pelaku bogot agar tidak memberontak dan dapat kembali taubat serta mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Yang kelima, memberikan pemahaman bahwa jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jalannya pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar. Nah, itu hikmah adanya hukuman bagi pelaku bogot. Nah, kalau hukuman ini diberlakukan, maka insya Allah tidak akan ada kelompok atau pelaku yang memberontak. Tuh ya. Nah, baik, ini tugas mandirinya. Jadi silakan tugas individu. Jadi masing-masing tiap siswa wajib memilih apakah tugas nomor 1 atau nomor 2. Nah, tugas yang pertama itu carilah minimal 2 kisah teladan dari sejarah dinasti Umayyah atau Abbasiyah terkait penanganan kasus Bugot. Nah, itu ya, 2 kisah teladan dari sejarah dinasti Umayyah atau Abbasiyah. Jadi bisa dipilih mau dinasti Umayyah atau dinasti Abbasiyah. Carilah 2 kisah teladan yang terkait penanganan kasus Bugot. Lalu yang kedua, buatlah clipping dari berita-berita tentang beberapa kasus Bugot di Indonesia serta upaya penanganannya. Nah, ini banyak nih berita-berita tentang pemberontakan di Indonesia. Nah, itu nanti bisa dijadikan clipping. Bentuknya bisa diambil dari koran ataupun bisa di print out artikel dari Google. Nanti di print, digunting, ditempel di buku jilitan. Nah, itu dijadikan clipping ya. Ini tugas mandirinya. Lalu nanti di link deskripsinya ada soal. Nah, itu supaya mereview kembali materi hari ini, apakah kalian paham atau tidak, dapat dinilai dari soal yang kalian jawab. Oke, jadi tugasnya ada 2. Yang pertama tugas mandiri seperti ini, dan yang kedua adalah menjawab soal. Tuh ya. Baik, saya rasa kalian semua sudah dapat dipahami. Apabila tidak dipahami bisa ditanyakan kembali baik di kolom komentar ataupun di Google Classroom-nya masing-masing. Oke. Baik, itu saja kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bersama melafazkan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.